Bab 1694. Jika menyentuh kerabatku, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Dia bersembunyi di sudut istana Willili demi kultivasi sebelumnya. Pada saat ini, dia kembali ke kenyataan dan menemukan bahwa ada puluhan orang di dalam aula. Masing-masing dari lusinan orang ini memegang pedang panjang atau membawa pedang panjang. Kultivator pedang. Orang-orang ini adalah para kultivator pedang yang berada di kota Dewa Pedang. Warrior yang melirik kultivator pedang, lalu berbalik dan pergi. Alasan kenapa dia datang ke Gunung Fengming adalah untuk bertemu Willili dan warisan Willili, tapi itu adalah dulu, dan sekarang, dia sama sekali tidak tertarik dengan Willili. Dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih penting daripada warisan Willili. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Warrior yang berhenti, menoleh untuk melihat seorang pria berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan jubah hijau dan berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Jika aku mengingat dengan benar, kamu adalah warrior yang dicari oleh keluarga Yang, kan? Kata pria itu. Warrior Yang. Di aula, mata kultivator pedang jatuh pada tubuh warrior Yang. Ketika mereka berada di kota Dewa Pedang, semua orang pernah melihat warrior Yang, tetapi banyak orang tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Warrior yang melirik pria itu, lalu mengangguk, betul. Pria itu tersenyum kecil, jangan panik, kami tidak tertarik dengan hadiah dari keluarga Yang. Panik. Warrior yang sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak panik. Pria itu tersenyum dan berkata, kita tidak akan membicarakan hal ini, aku memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Warrior yang berkata, katakanlah. Dia memang seperti ini, jika kamu baik, maka aku juga. Begitulah manusia, saling menguntungkan. Pria itu berkata, apakah kamu dari awal sudah berada di sini? Warrior yang mengangguk, bisa termasuk seperti itu. Mendengar ini, sebuah senyum muncul di sudut mulut pria itu. Jadi, apakah kamu pernah bertemu Willili, Dewa Pedang? Warrior yang mengangguk, pernah. Mendengar kata-kata warrior yang, semua orang di dalam aula tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Senyum di mulut pria itu perlahan-lahan melebar. Warisan Dewa Pedang juga berada padamu, kan? Kata pria itu lagi. Ternyata karena hal ini, warrior yang mengerti pikiran pria ini dan kultivator pedang di dalam aula ini. Dia melirik kerumunan, lalu berkata, warisan Dewa Pedang memang berada pada diriku. Aku juga mengerti pemikiranmu, tetapi ini diberikan kepadaku oleh Dewa Pedang. Meskipun dia tidak akan mewarisi warisan Willili, dia tidak akan memberikan warisan Willili kepada orang lain dengan seenaknya. Mendengar kata-kata warrior yang, ekspresi semua orang di dalam aula tiba-tiba tenggelam, dan beberapa dari mereka tampak lebih buruk. Kali ini seorang pria berkata, saudara warrior, bukankah ini sedikit tidak baik? Kami adalah orang-orang dari seluruh alam semesta yang datang ke sini untuk menemui Dewa Pedang serta warisannya, dan sekarang, kamu malah ingin menguasai sendiri, yang benar-benar tidak baik. Warrior yang melirik pria itu dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya, dia tidak berbicara, berbalik dan pergi. Diabaikan oleh warrior yang, raut wajah pria itu tiba-tiba menjadi suram, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempatnya. Pada saat pria itu menghilang, warrior yang tiba-tiba berhenti, dan dalam sekejap, aula menjadi sunyi. Pria itu muncul di depan warrior yang, tetapi di antara alisnya, terdapat pedang. Warrior yang memegang pedang ini. Semua orang di dalam aula tercengang, termasuk pria itu,
yang matanya penuh dengan ketidakpercayaan, karena dia tidak melihat bagaimana warrior yang melakukannya. Bukan hanya dia, tapi kultivator pedang bahkan tidak melihatnya. Semua orang hanya melihat pria itu menghilang, kemudian terdapat pedang di antara alis pria itu. Warrior yang menatap langsung ke pria itu, apa yang merupakan milikmu akan menjadi milikmu, jika bukan milikmu, jangan dipaksakan, mengerti? Setelah kata-kata itu jatuh, warrior yang menarik kembali pedangnya, dan berjalan menuju gerbang istana. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berteriak dengan marah, "Warisan Dewa Pedang berada di tubuhnya. Jika kalian semua tidak ingin datang ke sini dengan sia-sia, maka bergabunglah untuk membunuhnya dan biarkan." Pada saat ini, suara pria itu tiba-tiba berhenti, dan dalam sekejap, kepala pria itu miring dan jatuh dari lehernya. Darah mengucur seperti kolam. Setelah semua orang di lapangan tercengang, mereka berbalik untuk melihat warrior yang di samping, warrior yang sama sekali tidak berhenti dan masih sedang berjalan ke depan. Apakah dia menyerangnya tadi? Tiba-tiba seseorang bertanya. Dia tidak menyerang, dia selalu berjalan ke depan. Seseorang menjawab, "Tidak mungkin, pasti dia yang melakukannya." Kata seseorang lainnya, "Bagaimana dia melakukannya?" Seiringan dengan suara ini, suasana di dalam aula tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah warrior yang meninggalkan aula, dia menghentak tanah dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Namun tak lama kemudian, warrior yang berhenti karena di sana terdapat seorang wanita dan seorang pria di depannya. Warrior yang mengenal pria dan wanita ini, mereka adalah Feng Goli dan Karen Xie. "Keterampilan pedang macam apa yang baru saja kamu lakukan dengan jurus itu?" Karen Xie berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang melirik mereka berdua dan berkata, "Sepertinya aku tidak berkewajiban untuk memberitahumu." Karen Xie sedikit mengernyit, dan terdiam sejenak, lalu dia berkata, "Kekuatanmu jauh lebih kuat dari sebelumnya, apakah itu karena warisan Dewa Pedang?" Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Tidak. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan pergi terlebih dahulu." "Saudara, tunggu sebentar." Pada saat ini, Feng Goli tiba-tiba berkata, "Saudara warrior, kami berdua tidak memiliki niat jahat. Aku telah melihat kamu melakukan gerakan itu sebelumnya. Kami berdua belum pernah melihat keterampilan pedang yang begitu kuat. Saudara warrior adalah kultivator pedang dan seharusnya mengerti suasana hati kita berdua." Warrior yang melirik mereka berdua, lalu berkata, "Keluarkan pedang." Feng Goli dan Karen Xie saling memandang. Saat berikutnya, Karen Xie tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior yang, dalam sekejap, 3 cahaya pedang menikam alis, leher belakang, dan jantung warrior yang dari posisi berbeda. Cahaya pedang yang mematikan. Warrior yang tidak bergerak, tepat saat ketiga cahaya pedang hampir berjarak setengah inci dari posisi fatalnya, tiba-tiba. Dengan suara pedang, 3 cahaya pedang hancur dan berubah menjadi kehampaan dalam sekejap, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Dan warrior yang masih mempertahankan penampilan aslinya, seolah-olah dia tidak menyerang barusan. Melihat adegan ini, baik Karen Xie dan Feng Goli terlihat sangat serius. Sesaat hening, Karen Xie tiba-tiba maju selangkah, dan jiwa pedang yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Jiwa pedang ini seperti tsunami, saat warrior yang menghancurkannya, kemanapun jiwa pedang itu lewat, ruangnya terdistorsi dan cacat, sangat menakutkan. Jiwa pedang alam alami. Pada saat ini, warrior yang sedikit menggerakkan tangannya.
Pada saat warrior yang menggerakkan tangannya, jiwa pedang alam alami di hadapan warrior yang langsung menghilang tanpa jejak. Karen Xie dan Feng Goli tercengang. Pada saat ini, suara pedang terdengar, tetapi tidak ada cahaya pedang. Ketika mereka mendengar suara pedang, mata Karen Xie melebar, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Pedang warrior yang mendekati lebih dari sekedar suara. Tidak lebih dari suara, tapi jauh lebih dari suara. Yang terpenting warrior yang tidak menggunakan keterampilan pedang dengan pedang ini sekarang, apalagi jiwa pedang, hanya dengan pedang seperti itu, jiwa pedang alam alaminya langsung hancur. Setelah terdiam lama, Karen Xie berkata dengan sungguh-sungguh, "Kenapa tebasan pedangmu begitu cepat dan kuat?" Warrior yang berkata, "Apakah kamu ingin tahu?" Karen Xie mengangguk, "Syarat apa yang kamu miliki?" Warrior yang sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Aku ingin kembali ke keluarga Yang, tetapi aku adalah orang yang penakut, jadi aku ingin mencari beberapa orang untuk menemaniku kembali." "Maukah kamu menemaniku kembali? Pergi ke keluarga Yang?" Kelopak mata mereka berkedut. Tentu saja mereka tahu apa yang dimaksud warrior yang dengan kembali ke keluarga Yang. Warrior yang ini ingin kembali untuk membalas dendam. Keduanya terdiam. Meskipun mereka adalah jenius di antara jenius, dan mereka adalah master dalam daftar galaksi Bima Sakti, tetapi di depan keluarga kuno seperti keluarga Yang, mereka pasti tidak sehebat mereka. Pergi ke keluarga yang dengan warrior Yang, maka 90% adalah tidak ada jalan kembali. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku tidak akan memaksa kalian berdua." Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Keluarga Yang, dia harus kembali, tetapi dia tidak akan cukup bodoh untuk melawan keluarga Yang sendirian. Meskipun kekuatannya telah sangat meningkat sekarang, keluarga Yang adalah keluarga besar, dan kekuatan kepala keluarga Yang, Zodi Yang, misterius dan tidak dapat diprediksi, bahkan sekarang, dia tidak yakin dapat menang darinya. Terlebih lagi, sebagai keluarga kuno, keluarga Yang pasti memiliki kartu truf yang misterius. Kembali dengan gegabah hanya akan mencelakai diri sendiri. Jadi, dia akan mencari bantuan sebisanya. Tentu saja, jika tidak ada orang yang membantunya, dia juga akan kembali. Namun, jika ada orang yang mengikutinya kembali, dia juga tidak akan menolak. Meski Karen Xie dan Feng Goli sama-sama adalah alam sempurna, kekuatan mereka pasti bisa melawan alam alami. Kalian harus tahu bahwa jiwa pedang keduanya adalah alam alami. Namun, keduanya ragu-ragu, dan dia secara alami tidak akan memohon orang lain untuk kembali bersamanya. Jika ada orang yang membantunya, itu secara alami adalah hal yang baik. Tanpa ada orang yang membantunya, dia juga tidak takut. Warrior yang berjalan dengan tegas. Dan pada saat ini, Karen Xie di kejauhan tiba-tiba berkata, "Aku akan kembali bersama denganmu." Warrior yang berhenti dan berbalik untuk melihat Karen Xie, "Apakah kamu yakin?" Karen Xie mengangguk, "Aku yakin." Warrior yang sedikit mengangguk, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia memandang Feng Goli. Feng Goli sedikit merenung, lalu menggelengkan kepalanya, "Saudara warrior, maafkan aku, sebagai anggota keluarga Li, aku tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga Yang." Keluarga Li. Keluarga Li, salah satu dari 8 keluarga besar. Warrior yang mengangguk, "Aku mengerti." Warrior yang memandang Karen Xie, dia menjentikkan jarinya, dan sebuah gulungan muncul di hadapan Karen Xie. "Ini adalah warisan Dewa Pedang, kuberikan padamu." Karen Xie melirik gulungan kuat di depannya,
lalu menatap warrior Yang. Apakah kamu mempelajari jurus pedang itu di sini? Warrior Yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihat gulungan itu, karena aku memiliki caraku sendiri. Dan keterampilan pedang itu, akulah yang membuatnya sendiri. Itu adalah milikku sendiri, kamu tidak bisa mempelajarinya. Aku akan memberi sebuah kalimat padamu, jangan membabi buta meniru orang lain. Tentu saja, belajar masih sangat penting, tetapi kamu harus memiliki barangmu sendiri. Karen Xie terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, terima kasih atas ajaranmu. Setelah berbicara, dia mengambil gulungan itu dan meliriknya. Perlahan-lahan, ekspresinya menjadi sangat serius. Setelah waktu yang lama, Karen Xie menatap warrior Yang. Sekarang aku percaya apa yang kamu katakan sebelumnya, kamu benar-benar tidak melihat warisan Dewa Pedang ini. Kenapa? Warrior Yang bertanya. Karen Xie berkata, karena jika kamu sudah melihatnya, kamu tidak akan menyerahkannya padaku dengan begitu saja. Setelah berbicara sampai di sini, dia berhenti dan berkata, warisan ini sangat kuat, apakah kamu benar-benar akan menyerahkan ini padaku? Warrior Yang tersenyum kecil dan tidak berbicara. Pada saat ini, ruang tidak jauh dari warrior Yang tiba-tiba bergetar sedikit, kemudian, seorang wanita muncul di depan warrior Yang. Warrior Yang mengenal orang yang datang, dia adalah Xianikin. Warrior Yang sedikit mengernyit dan hendak berbicara, ketika Xianikin berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Qin telah menerima informasi bahwa keluarga Yang telah mengirim seseorang ke galaksi Tianxuan, untuk menangkap teman dan istrimu di galaksi Tianxuan. Mendengar ini, raut wajah warrior Yang langsung mendingin. Setelah hening sejenak, warrior Yang tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika menyentuh kerabatku, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Bersambung.